lagi di Coffee Break pemirsa. Kalau tadi kita sempat membahas mengenai stimulus untuk ekspor, kali ini kita mau membahas mengenai stimulus untuk bidang kebudayaan. Pemirsa, tahukah Anda bahwa Direktorat Jenderal Kebudayaan dari Kemendikbud tahun ini menganggarkan anggaran yang cukup besar, yaitu sekitar 80 miliar rupiah. Ini untuk menjadi stimulus bagi para pelaku seni dan juga budaya untuk kegiatan-kegiatan pemajuan kebudayaan. Nah, program apa kemudian yang diberikan anggaran yang cukup besar ini? Karena nanti katanya ini disebut-sebut sebagai cikal bakal dana abadi kebudayaan. Kita coba tanya dengan narasumber kita pagi ini yang sudah terhubung secara virtual, yaitu Bapak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan dari Kemendikbud. Selamat pagi, Pak Hilmar. Selamat pagi. Apa kabar, Bapak? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, Bapak ada dana yang cukup besar nih Pak yang dianggarkan sekitar 80 miliar rupiah ini untuk stimulus bagi para pelaku kebudayaan. Programnya seperti apa, lalu tujuannya seperti apa, boleh diceritakan Pak? Ya, sebetulnya ini adalah hasil rekomendasi ya dari Kongres Kebudayaan tahun 2018. Waktu itu pembicaraannya kan memang menyangkut dukungan untuk kegiatan kebudayaan yang dirasakan oleh teman-teman seniman terutama masih sangat terbatas. Sehingga kami di Direktorat Jenderal Kebudayaan kemudian membuat satu skema namanya fasilitasi di bidang kebudayaan atau FBK. Dan konsepnya sederhana gitu ya, itu open call, jadi semua orang bisa ikut mendaftar, dan kita ada 3 tema ya yang ditetapkan gitu oleh sebuah tim. Nah ini penting saya kira gitu ya, bahwa di dalam perumusan programnya dan pelaksanaannya kita melibatkan tim independen dari luar kementerian gitu ya. Jadi untuk menjaga akuntabilitas, transparansi dan seterusnya gitu. Dan ada 3 tema yang ditetapkan. Pertama itu dokumentasi karya atau pengetahuan dari para maestro. Dan kedua itu penciptaan karya. Nah ini siapapun tentu asal punya karya kreatif dan inovatif bisa terlibat. Dan yang ketiga itu pendayagunaan ruang publik. Jadi sebetulnya ya, cukup luas ya payungnya gitu ya, cukup lebar karena memang keinginannya adalah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para pelaku budaya untuk berpartisipasi dalam program ini. Baik. Program ini kemudian menjadi inisiatif dari program tahunan dari Kemendikbud atau terdorong dengan adanya situasi pandemi kemudian Pak? Ya, ketika situasi pandemi tentu kita juga membuat banyak pertimbangan baru ya, penyesuaian gitu. Kayak misalnya pendayagunaan ruang publik kan kalau semula itu dimaksudkan program yang sifatnya kegiatan fisik, ya tentu karena situasi ini nggak mungkin ya, jadi kita beralih membuatnya di ruang virtual gitu ya. Ada penyesuaian seperti itu, tapi prinsipnya sih tetap sama. Dan jumlahnya memang kita kejar ya, sebisa mungkin tuh optimal lah penggunaannya, karena kita tahu banyak teman-teman seniman ini kan selama masa pandemi juga terhambat ya kegiatannya, terhenti, nggak ada pendukungan. Jadi ini salah satu skema yang kita kembangkan agar kegiatan seni ini tetap bisa berjalan gitu. Baik. Anggarannya cukup besar Pak, 80 miliar rupiah. Bagaimana mekanismenya agar supaya setiap pelaku seni ini bisa tersebarnya secara merata kemudian Pak? Ya, ada 2 hal. Jadi pertama, dari segi jumlah memang kita cukup besar dan per proposal juga yang diberikan ya cukup besar ya relatif ya. Untuk dokumentasi misalnya kita ada maksimal 750 juta. Sementara untuk penciptaan karya itu maksimalnya bisa 1 miliar yang untuk ukuran kebudayaan sih sebenarnya cukup besar gitu ya. Nah syaratnya juga memang kita tetapkan bahwa sebisa mungkin di dalam pengusulan proposal, walaupun seseorang yang mengusulkan individu, tetapi di dalam eksekusinya juga melibatkan banyak pihak lain. Ya bukan hanya seniman ya, tetapi juga pekerja budaya ya teman-teman yang kerja di lighting, sound dan lain-lain, kita juga berharap bahwa bisa ikutlah gitu ya di dalam proyek-proyek yang dibiayai oleh skema ini. Sehingga sekarang ini kita terima proposal itu total ada 3.400 ya. Tetapi ya proposalnya banyak, tapi yang kemudian disetujui itu jumlahnya terbatas ya, 190-an kalau saya nggak keliru gitu. Nah itu di dalam 190 bukan satu orang gitu ya, tetapi ada satu tim yang terdiri atas satu proyek begitu ya Pak ya? Betul. Ya. Jadi sebisa mungkin kita juga meraih seluas mungkin orang ya, sebanyak mungkin orang. Baik. Nanti kita coba cari tahu begitu ya Pak ya kepada para pelaku seni yang kemudian sudah mendapatkan bantuan dari anggaran ini. Nanti kita akan kembali ngobrol lagi, jangan kemana-mana, tetap di Coffee Break.
Anda kembali lagi di Coffee Break. Pagi ini kami masih membahas mengenai fasilitas bidang kebudayaan atau FBK. Kemudian ini adalah salah satu program dari Kemendikbud. Tadi kita sempat bicara dengan Pak Hilmar mengenai inisiasi dari program ini untuk membantu para pelaku seni. Kita sudah terhubung juga secara virtual dengan salah satu penerima bantuan. Ini adalah dari Mas Aristofani, selaku manajer kelompok seni Riau Rhythm dari Riau ya. Kemudian selamat pagi Mas Aristofani. Selamat pagi, Mbak. Dari Riau ya Pak ya? Selamat pagi. Ya. Baik, Selamat boleh pagi, diceritakan seperti apa dulu, kemudian proyeknya seperti apa sih, kemudian dan bantuannya seperti apa yang diterima dari kelompok seni Riau Rhythm ini kemudian, Mas Aris? Ya, terima kasih. Riau Rhythm itu mengusulkan program yang berjudul Riau Rhythm in Orchestra. Jadi ini kebetulan bernyambung dengan proses karya terbaru Riau Rhythm yang bertema Awang Menunggang Gelombang. Jadi Awang Menunggang Gelombang ini kita mencoba menelisik sisi personal Panglima Awang yang dalam literatur itu disebut-sebut sebagai manusia pertama yang bisa mengelilingi bumi secara sempurna. Ini banyak versi yang kita dapat, banyak cerita yang kita temukan, tapi kembali bahwa kita tidak ingin terjebak dalam narasi sejarah, historisisme. Kita mencoba menafsir dari berbagai macam dimensi sosok Awang ini sendiri. Kemudian bentuknya orkestra. Kalau Riau Rhythm sendiri jumlahnya 7 orang, cuman untuk kali ini di program FBK kita melibatkan 200 orang pemain dan produksi. 200 sebenarnya itu gambaran dari isi perjalanan Magellain ini yang mulai dari Spanyol, Sevilla menuju negeri rempah dalam rangka mencari rempah. Isi kapalnya, pasukannya itu sekitar 200 orang. Kita ingin menceritakan hal-hal seperti itu. Baik. Gitu Mbak. Baik, boleh diceritakan dong Mas prosesnya dari awal kemudian membuat proposal lalu diterima nih sesulit apa atau jangan-jangan cukup mudah kemudian nih Mas Aris? Menurut pengalaman saya kita sangat saya buat proposal. Ya. Waktu itu saya mendapatkan juknis, kemudian ada angka 1 miliar seperti yang dicerita Pak Hilmar Farid tadi. Ya. Untuk pergelaran ada 1 miliar. Kemudian saya berpikir bagaimana cara saya menggunakan anggaran ini dengan angka nilai yang fantastis untuk kebudayaan gitu. Akhirnya saya berkumpul dengan teman-teman Riau Rhythm. Kita libatkan banyak orang, mulai dari musisi yang ada di Riau, kemudian juga pekerja-pekerja panggung, sound system, lighting, teknis, stage crew dan lain sebagainya, stage management. Kemudian saya buatkan proposal, narasi, kemudian penganggaran. Ya saya setor aja seperti yang ada dalam juknis itu. Kemudian ada kurator yang menerima dan ditelepon. Oke, ini tahap pertama secara administrasi diterima. Kemudian akan ada detail-detail yang akan diperiksa kembali oleh tim verifikator. Baik. Jadi tidak begitu rumit sebenarnya prosesnya begitu ya Mas Aris ya. Saya coba ke Pak Hilmar ya Mas Aris ya. Pak Hilmar, kemudian ini ada sejumlah anggaran yang diberikan kepada para pelaku seni. Bagaimana kemudian memastikan dari Dirjen supaya pemanfaatan dari anggarannya ini bisa tersampaikan dengan baik atau digunakan dengan baik kemudian Pak Hilmar? Ya, kita ada mekanisme pengawasan ya, monitoring, evaluasi pastinya gitu ya. Tapi kita juga sadar atau tahu bahwa nggak semua ya pelaku budaya secara kelembagaan sudah mantap gitu ya. Kalau Riau Rhythm ini udah jalan lah, udah bagus gitu. Tapi ada teman-teman yang nggak terbiasa, masih perlu bantuan dan dukungan dari segi teknis. Nah, kita sediakan itu juga. Jadi ada bimbingan teknis ya untuk teman-teman sehingga nanti ketika pelaporan tuh memang betul-betul sesuai dengan standar keuangan negara gitu. Baik. Ya, untuk memastikan itu sih. Jadi untuk kelancaran keseluruhan programnya juga. Baik. Program FBK ini kemudian apakah menjadi program tahunan nantinya, dan ini katanya menjadi cikal bakal dana abadi kebudayaan begitu. Boleh dijelaskan dana abadi kebudayaan ini seperti apa kemudian, Pak? Ya. Kalau dana abadi ini juga muncul sebetulnya karena Kongres Kebudayaan waktu 2018 ya, dan kemudian Presiden secara eksplisit menyatakan akan membentuk dana abadi kebudayaan, dan tahun ini sebetulnya sudah mulai berjalan.
Hanya saja karena dana abadi sifatnya, maka pokoknya tidak diambil. Ya, tetapi yang diambil adalah bunganya, gitu. Hasil dari pengelolaan dana abadi tersebut, dan itu baru bergerak 2021. Dan sekarang ini di dalam FBK itu sebetulnya kita sudah mulai menata skemanya. Ya, jadi selalu sifatnya open call, ada panitia yang independen, saya aja nggak punya suara tuh untuk menentukan siapa yang dapat siapa yang enggak gitu ya. Jadi nggak boleh menjadi, ya kasarnya nggak boleh jadi keputusannya para pejabat gitu. Itu harus betul-betul independen dan transparan. Dan tahun depan ini justru akan bertambah jadinya gitu ya. Jadi kita di samping sudah menganggarkan melalui APBN yang namanya rupiah murni, akan juga ada tambahan dari hasil pengelolaan dana abadi tersebut. Gitu. Nah, angkanya belum saya bisa sebut sekarang gitu, takut nggak akurat gitu. Tapi jumlahnya akan membesar. Ya. Baik. Saya kembali ke Mas Aris ya. Mas Aris, ini ada anggaran kemudian yang sudah disediakan dari pemerintah. Ada harapan apa kemudian Mas yang bisa kemudian dilakukan untuk pengembangan seni budaya? Karena sudah ada dukungan yang besar kemudian nih dari pemerintah, Mas Aris. Iya, harapannya sebenarnya menjangkau ke teman-teman seniman dimanapun gitu ya, dari teman-teman yang seperti yang tadi bilang, kalau misalnya Rio Ritem sudah mapan, teman-teman yang misalnya masih dalam proses juga itu perlu terjangkau sosialisasinya, dan juga mekanisme keuangan bagi kami misalnya pelaku musik, pelaku seni kemarin itu, bagi teman-teman seniman tradisi itu langka gitu, agak jarang gitu bisa mengelola keuangan yang skema APBN kira-kira gitu istilahnya apa ya. Mungkin saja ada skema baru yang bisa diterapkan untuk kesenian yang sifatnya dinamis gitu kira-kira gitu. Baik, karena kalau seniman kemudian mengelola keuangan ini masih agak kurang lancar begitu ya Mas Aris ya. Baik. Semoga tadi masukannya semoga bisa diterima dengan baik oleh Pak Hilmar. Kita mau berpisah nih dengan Mas Aris. Terima kasih Mas Aris ya. Nanti kita juga akan terhubung. Sama-sama. Bukan hanya dari kesenian semacam Rio Ritem begitu ya. Setelah ini nanti kita akan ngobrol dengan penerima fasilitasi itu pengembang games online. Nanti jangan kemana-mana, tetap di Coffee Break. Kembali lagi di Coffee Break pemirsa, kali ini kita sudah terhubung juga secara virtual dengan Mas Abdul Karim, pengembang games online Dato of Sriwijaya. Ini salah satu penerima fasilitasi dari bidang kebudayaan. Halo Mas Abdul, selamat pagi. Pagi. Apa kabar ya Mas Abdul? Baik. Baik, terima kasih sudah bergabung di Coffee Break. Tadi kita sudah banyak ngobrol nih dengan Pak Dirjen, lalu tadi juga sempat ngobrol dengan teman dari Riau sebagai salah satu penerima fasilitasi kemudian. Boleh cerita dong Mas Abdul, dulu mengetahui mengenai program ini awalnya tahu dari mana, lalu seperti apa kemudian proses pengajuan inisiasinya kemudian Mas? Awalnya saya cari info bantuan hibah di Kemendikbud dari Direktorat Sejarah tahun 2019. Nah, saya waktu itu seminggu sebelum seminar Hari Sejarah, saya pergi ke Direktur Sejarah dan dikasih tahu bahwa ada bahwasannya bantuan hibah seperti itu ada di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Nah, setengah tahun kemudian di bulan Juni saya tanya lagi. Nah, katanya ada program fasilitasi bidang kebudayaan. Akhirnya saya cek fasilitasi bidang kebudayaan. Ada lagi nanti Juli 2019. Akhirnya saya coba Juli 2019 pas ketika mau dibuka dan mempersiapkan semua berkas-berkasnya saat itu. Baik, ada berapa besar kemudian anggaran yang diterima nih Mas Abdul Karim? Nah, saya mengusulkan 17 juta. Tadinya saya awalnya masih rendah, tapi saya dalam berkembang waktunya saya otak-atik anggaran akhirnya naik terus tadi 17 juta untuk pengembangan game saya. Ya. Baik, ini Mas Abdul mengerjakannya sendiri atau ada tim lain yang kemudian bergabung atau seperti apa nih Mas? Saya untuk programming saya sendiri, saya ngarahkan semuanya, tapi saya dibantu juga sama yang lain seperti ilustrator teman saya, musik juga teman saya, dan yang lain-lain, bahkan saya cari voice actor juga cari. Baik, pemanfaatan anggarannya paling banyak kemudian ditujukan untuk apa sih Mas Abdul, boleh cerita? Sejauh ini buat ilustrasi sama untuk anggaran tim inti, maksudnya saya sendiri buat itu membuat kode-kodenya dan mengadakan artis-artis untuk menggambar-gambar.
Baik. Saya ke Pak Hilmar kemudian ya Pak ya. Pak, ini cukup menarik nih kalau tadi kita bicara dengan Mas Aris, kalau kita membayangkan mengenai kebudayaan begitu, seperti Reoritem begitu ya. Tapi sekarang berkembang kepada games online, ini masuk juga kepada pengembangan kebudayaan begitu. Boleh ceritakan ada prioritas atau ini masuknya ke bagian yang mana nih Pak kalau game online tadi nih Pak? Iya, karena kebudayaan ini pasti hidupnya juga dari inovasi kan ya, pengembangan dari kekayaan budaya dan kekayaan intelektual yang kita miliki. Dan Mas Abdul ini kan saya kira mengembangkan informasi sejarah melalui game, dan itu memang sangat kita dukung, sangat kita dorong gitu, karena hari ini kan bahasa game ini yang sangat populer di kalangan muda ya. Jadi informasi mengenai sejarah yang mungkin kalau misalnya di ruang kelas rasanya berjarak, dengan adanya inovasi semacam ini terasa dekat, ya terasa accessible lah gitu untuk anak-anak gitu, dan itu yang memang kita sangat harapkan. Baik, karena konten gamenya tadi Pak ya, bukan sekedar game, tapi ini konten gamenya Dato Sriwijaya, memang ada muatan sejarahnya kemudian yang dimasukkan ke dalam game online ini. Kalau melihat dari mereka yang mengajukan proposal, biasanya dari yang banyak nih dari bidang apa, kemudian dan sudah ada berapa banyak yang sudah menerima bantuan Pak Hilmar? Sekarang ini kalau lihat dari jumlahnya keseluruhan memang masih banyak yang langsung ke kesenian ya. Kegiatan-kegiatan seni gitu, dan itu saya kira wajar ya, karena memang bidang-bidang baru seperti pengembangan game dan penggunaan teknologi digital berkaitan dengan kebudayaan juga masih dirasakan baru. Total sekarang yang sudah menerima di tahap pertama itu 77, dan tahap kedua termasuk Mas Abdul ini adalah 119. Ya, jadi untuk tahun ini kita jumlahnya segitu. Tapi tadi seperti saya sampaikan, ketika dana abadi kebudayaan yang mulai berjalan, tentu jumlah ini bertambah gitu ya, yang bisa mengakses, dan kita juga ada rencana menyesuaikan ya slot-slot anggarannya itu, slot bantuannya itu sesuai dengan situasi kita. Ya terus terang kita nggak tahu ya, tahun depan ya insya Allah kalau pandeminya berlalu sudah bisa melakukan kegiatan fisik, tapi kalau belum ya terpaksa ada banyak yang menggunakan ruang virtual, dan ini sendiri ya, penggunaan ruang virtual juga saya kira memerlukan inovasi yang tidak kecil gitu ke depan. Baik, ada skala prioritas mungkin Pak untuk para pelaku seni budaya dari perempuan atau dari daerah yang lebih tertinggal, apakah ada prioritas seperti terima kasih, ini pertanyaan penting banget. Sekaligus saya mau nyampaikan, akan ada dua yang sifatnya afirmatif gitu ya. Memang untuk pelaku perempuan itu juga kita tonjolkan ya, kita afirmasi, dan juga untuk penyandang disabilitas. Ya, kita rencananya akan ada satu bagian khusus yang sifatnya afirmatif, dan mungkin selama ini belum ada yang mendaftar karena kurang informasi ya. Jadi kita juga kerjasama dengan jaringan komunitas, organisasi-organisasi yang bekerja di bidang itu untuk mendapat lebih banyak ya usulan dari kalangan ini. Baik. Kita coba tanya ke Mas Abdul ya Pak ya. Mas Abdul, ada masukan apa nih kemudian kepada Dirjen Kebudayaan, berhubung sudah terhubung dengan Pak Hilmar, ada masukan apa lagi sih dari teman-teman pelaku seni, terutama dari milenial seperti Mas Abdul nih, bantuan atau dukungan dari pemerintah seperti apa yang diharapkan? Ini program bagus menurut saya karena bisa diajukan secara perorangan, saya seperti saya. Jadi kalau pengembang-pengembang kecil seperti saya yang jumlah 1 atau 2 orang saja yang tidak bisa di-cover dengan bantuan lain, bisa saya mengajukan di FBK. Saya pernah mengajukan juga ke kementerian lain tapi tidak bisa karena gagal terus. Akhirnya kebetulan ini akhirnya alhamdulillah berhasil. Baik. Jadi memang banyak kemudian ada perubahan yang terjadi dan sudah diikuti dengan baik oleh pemerintah. Terima kasih Mas Abdul ya. Kita kembali sebagai penutup ke Pak Hilmar. Pak Hilmar, ada pesan atau harapan mungkin ke teman-teman pelaku seni budaya nih untuk apa ke depannya, dan juga harapan untuk kebudayaan kita terutama seperti apa kemudian Pak Hilmar? Kalau saya sangat terkesan ya dengan usulan-usulan yang masuk gitu ya, menunjukkan ya bahwa kekuatan kita di bidang kreatif itu memang luar biasa, dan berharap dengan adanya FBK ini semakin banyak ya ide-ide kreatif, inovatif dari masyarakat bisa kita angkat gitu ya, sehingga ya tujuan akhirnya Indonesia ini kekuatan budaya lah sudah gitu ya, dan kita berharap lah dengan adanya fasilitas semacam ini
teman-teman yang mungkin selama ini kesulitan untuk mengakses bisa mendapatkan jalan ya mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Baik, baik. Bukan hanya kita yang sebagai pelaku seni budaya, tapi tadi ya banyak masyarakat yang bisa belajar dari game online dan lain sebagainya, bisa merasakan manfaatnya. Terima kasih banyak Pak Hilmar, dan terima kasih juga bagi Anda pemirsa yang sudah menyaksikan Coffee Break hari ini. Semoga menjadi informasi bermanfaat. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break dipersembahkan